Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karina Salsabella, NIM 230514182 dari kelas 2371F Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi Ibu Dr. Vivi Hasmawati SEMSI guna bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu ada filsafat atau filosofia. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat atau filosofia itu? Secara istilah, filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philos, yang berarti cinta atau kecintaan. Philo, dalam esensi filsafatnya, mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah perjalanan tanpa akhir menuju pengetahuan dan pemahaman. Sebagai pecinta kebijaksanaan, kita belajar bahwa mencintai adalah tindakan aktif mencari kebenaran, memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mencintai kebijaksanaan, kita tidak hanya memperkaya pikiran, tetapi juga memperdalam makna hidup kita, merajut hubungan yang erat dengan segala yang ada di alam semesta ini. Sedangkan Sophia, sebagai lambang kebijaksanaan dan pengetahuan, mengingatkan kita bahwa cinta sejati kebijaksanaan bukan hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan menerapkan. Dalam filsafat, Sophia mengajarkan kita untuk merenung lebih dalam, melihat melampaui, dan menemukan harmoni dalam kerumitan hidup. Dengan mencari Sophia, kita tidak hanya memperkaya intelek kita, tetapi juga memperhalus jiwa kita, menciptakan hidup yang lebih makna dan pencerahan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan filsafat atau filosofia, dan yang pertama itu ada filsafat India, berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat persaingan sebagai penjara. Seorang anak di India harus belajar bahwa ia karib dengan semua benda dan dengan dunia di sekelilingnya, bahwa ia harus menyambut air yang mengalir dalam sungai, tanah yang subur sebagai makanan, dan matahari yang terbit. Orang India tidak belajar untuk menguasai dunia, melainkan mereka belajar untuk berteman dengan dunia. Dan yang pertama itu ada zaman Weda, 2000 sampai 600 SM. Bangsa Arya masuk ke India dari utara, sekitar 1500 SM. Literatur suci mereka disebut Weda. Bagian terpenting dari Weda untuk filsafat India adalah Upanishad, yang sepanjang sejarah India akan merupakan sumber yang sangat kaya untuk berinspirasi dan pembaharuan. Suatu tema yang menonjol dalam Upanishad adalah ajaran tentang hubungan Atman dan Brahman. Atman sebagai sumber subjektif kekayaan, kenyataan diri dari manusia. Brahman adalah sebagai objektif makrokosmos alam semesta. Upanishad mengajarkan bahwa manusia mencapai keselamatan, moksa atau mukti kalau ia sudah menyadari identitas Atman dan Brahman. Dan selanjutnya ada zaman skeptisisme, 200 SM sampai 300 M. Pada zaman ini ada kemunculan ajaran Buddha dan Jainisme yang menentang otoritas Weda. Buddhisme mengajarkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan lipat. Sementara Jainisme menekankan ahisma atau non-kekerasan dan karma. Selanjutnya ada zaman Puranisme 300 sampai 1200 M. Pada zaman ini ada pengembangan literatur Purana yang berisi mitologi, genealogi, dewa-dewi, dan kosmologi. Bakti atau devosi menjadi penting dengan fokus pada cinta dan pengabdian kepada dewi-dewi yang tertentu. Dan selanjutnya ada zaman Muslim 1200 sampai 1757 M. Pada zaman ini ada pengaruh Islam membawa filsafat Sufi yang menekankan mistisisme dan kesatuan dengan Tuhan. Integrasi pemikiran Hindu dan Islam menciptakan budaya yang kaya dan sinkretis. Dan selanjutnya ada zaman modern setelah 1757 M. Pada zaman ini ada era kolonial dan pasca kolonial membawa interaksi dengan filsafat barat.
reformasi sosial dan spiritual oleh tokoh-tokoh seperti Swami Vivekananda dan Mahatma Gandhi yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan ide-ide modern tentang kebebasan, kesetaraan, dan kemajuan. Setiap periode ini menekankan hubungan mendalam antara manusia dan alam, serta mencari harmoni dengan kosmos. Selanjutnya ada filsafat Cina. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan pri kemanusiaan. Selalu dicarikan keseimbangan, harmoni, suatu jalan tengah antara dua ekstrim, antara manusia sesama, antara manusia dan alam, antara manusia dan surga. Toleransi kelihatan dalam keterbukaan untuk pendapat-pendapat yang sama sekali berbeda dari pendapat-pendapat pribadi. Suatu sikap perdamaian yang memungkinkan pluralitas yang luar biasa, juga dalam bidang agama. Kemudian, pri kemanusiaan, pemikiran Cina lebih antroposentris atau menempatkan manusia sebagai pusat kajian daripada filsafat India dan Barat. Manusialah yang selalu merupakan menjadi pusat filsafat Cina. Filsafat Cina dibagi atas 4 periode besar, yaitu zaman klasik 600 sampai 200 SM, zaman Neo-Taoisme, dan zaman Buddhisme 200 SM sampai 1000 SM, zaman Neo-Konfusianisme 1000 sampai 1900 SM, serta modern setelah 1900 SM. Selanjutnya ada filsafat Islam. Ketika datang ke Timur Tengah pada abad 4 SM, Alexander yang Agung membawa bukan hanya kaum militer tetapi juga kaum sipil. Tujuannya bukanlah hanya untuk meluaskan daerah kekuasaannya keluar Makedonia, tetapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Untuk itu, ia adakan pembaharuan antara orang-orang Yunani yang dibawanya dengan penduduk setempat. Dengan jalan demikian berkembanglah falsafah dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah, dan timbullah pusat-pusat peradaban Yunani seperti Iskandaria dari nama Alexander di Mesir, Antakya di Suria, Seleucia, serta Jundiaspur di Irak, dan Barak, sekarang Balak, di Iran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isu-isu studi komunikasi. Dan yang pertama ada isu epistemologi. Apa sih yang dimaksud dengan isu epistemologi itu? Dalam studi komunikasi, epistemologi berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui dan memahami fenomena komunikasi. Isu ini mencakup sumber dan validitas pengetahuan, serta cara-cara pengetahuan ini diperoleh dan diinterpretasikan. Dalam konteks komunikasi, isu ini juga menyentuh pada apakah pengetahuan tersebut bisa dianggap objektif atau dipengaruhi oleh perspektif, subjektif, dan budaya. Dengan mengeksplorasi isu epistemologi, peneliti berusaha memahami cara terbaik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan tentang komunikasi secara ilmiah dan kritis. Dan selanjutnya ada isu ontologi. Apa sih yang dimaksud dengan isu ontologi? Dalam studi komunikasi, isu ini berkaitan dengan pertanyaan tentang sifat dan hakikat realitas komunikasi. Isu ini mencakup apa yang dianggap sebagai entitas atau fenomena yang nyata dalam komunikasi, seperti pesan, media, dan interaksi. Isu ontologi membahas apakah konsep-konsep ini bersifat independen dari persepsi kita atau terbentuk oleh pengalaman dan konteks sosial. Dengan memahami isu ontologi, peneliti berusaha menentukan apa yang ada di dan bagaimana elemen-elemen komunikasi saling berhubungan dalam kenyataan. Selanjutnya ada isu aksiologi. Apa sih yang dimaksud dengan isu aksiologi itu? Dalam studi komunikasi, isu ini berfokus pada nilai etika yang berkaitan dengan penelitian dan praktik komunikasi. Isu ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dianggap penting dan bernilai dalam komunikasi, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi keputusan dan tindakan. Isu ini juga membahas tanggung jawab etnis peneliti dan praktisi komunikasi, termasuk dampak sosial dari pesan dan media yang digunakan. Dengan memahami isu aksiologi, peneliti dan praktisi dapat memastikan bahwa kegiatan komunikasi mereka dilakukan secara bertanggung jawab dan bermoral. Sekian penjelasan saya mengenai materi dari filsafat komunikasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.